sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Wa qala inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu mawlidin murtahinun ala aqiqati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam birru aba'akum birrukum abna'akum. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Habis semua acara pada malam ini yang ditutup tadi dengan pembacaan Maulid Jordan. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik hajat duniawi atau ukhrawi. Pertama hajatnya sholihul hajat, yaitu dalam acara akikah putrinya yang bernama Sajarin Hibatillah Al-Fasih. Hadirin rahimakumullah, jamnya udah jam setengah 10 kurang 10 menit. Jadi 10 menit atau jam berapa ini? Selesainya kira-kiranya? Jam 11. Jam 12. Udah lewat kemarin itu, jam 11 sudah lewat, jam 12 sudah lewat. Ya hadirin rahimakumullah, insyaallah pada malam ini kita akan membacakan satu ayat yang mudah-mudahan nanti akan asror ayat itu kita bisa memahaminya semua, yang akhirnya jadi pijakan kita untuk kehidupan selanjutnya, yang mana kehidupan ini kiranya enak apa tidak enak ini hidup ini. Enak. Benar enak. Enak jangan pernah ngeluh itu. Kalau yang suka ngeluh berarti tidak enak ya. Ada yang suka ngeluh ada. Enak tapi ngeluh terus ya gak enak gitu. Baik. Nah langsung aja ayatnya apa? Wa idqalatin mura'atu Imran. Itu surat apa itu? Surat Ali Imran, tapi Ali Imran artinya keluarga Imran. Idza qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambata nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Hafal ya? Hafal. Hafalan langsung. Berarti ada berapa nama itu pelaku itu dalam sejarah itu? Imratu Imran. Siapa namanya Imratu Imran? Siapa namanya? Jujur.
udah 10 tahun dihafal-hafalin, pas dites lupa ya. 10 tahun dihafalin itu, pas dites malah lupa ini. Jujur. Imratu Imron itu namanya Hana. Namanya Hana. Punya suami namanya Imron gitu tuh. Imratu Imron berarti Imro'ah itu istrinya, Imron itu suaminya. Imratu Imron berarti Imratu Fir'aun. Siapa itu Imratu Fir'aun? Asia. Imratu Fir'aun. Imratu Lut siapa? Lupa lagi. Sama sama saya berarti lupa itu. Imratu Lut. Ya. Yang namanya tadi siapa namanya Imratu Imron itu? Namanya Hana. Beliau lagi ngandung. Lalu dia Rabbi inni nadartu laka ma fi batni, ya Allah saya bernadar apa yang ada dalam perutku muharraran, mau jadi orang yang saya merdekakan. Artinya diwakafkan untuk agama. Untuk apa? Untuk agama berarti dia jadi pelayan masjid. Kalau zaman sekarangnya marbot, itu marbot gitu. Orang mengabdikan dirinya di masjid dengan tanpa mendapatkan upah. Ya Allah, kalau saya lahir anak yang ada dalam perutku, nadartu laka fi batni, saya nadar kepada engkau ma fi batni, apa yang ada dalam perutku muharrar, orang yang merdeka. Saya tidak akan merasa memiliki, bebas, dia akan hanya diabdikan kepada engkau dan jadi pelayan masjid. Lah masjidnya waktu itu Masjid Baitul Maqdis, Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Jadi rebutan dengan siapa itu? Dengan Israel gitu. Dengan Israel Yahudi di sana. Mau jadi pelayan di sana. Terus falamma wadu'at, ternyata lahir. Wallahu a'lamu bima wadu'at, lahirnya perempuan dan Allah tahu dengan apa yang dilahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, ternyata lahirnya perempuan tentu yang namanya laki beda dengan perempuan. Kalau laki-laki bisa 24 jam ibadah bisa ya kalau laki-laki, tapi kalau perempuan tidak bisa. Kenapa kalau laki-laki bisa? Tidak ada haid gitu, tidak ada apa. Bisa sebenarnya mah 24 jam itu laki-laki. Tapi kalau perempuan, makanya perempuan dikatakan nakisuddin wal aql itu nakisuddin, dia waktu haid udah tidak bisa untuk melakukan ibadah. Ya Allah, ini lahirnya perempuan bukan laki-laki. Sedangkan saya menginginkan lahir laki gimana gitu. Walaysa dzakaru kal unsa. Ini satu yang mesti kita pahami. Kita hidup punya banyak tujuan nggak? Banyak keinginan? Banyak. Dulu mah pengen kawin itu sama si A, dapatnya si B. Ada nggak yang itu? Pacaran sama si A terus 10 tahun, malahan jadinya kawinnya sama ada yang itu? Pengen saya tuh dulu itu terlahir jadi anaknya presiden. Terlahir jadi anaknya siapa? Bukan Tani. Ada yang gitu ada? Ada. Enak kayaknya terlahir jadi anaknya presiden gitu. Sekarang jadi anaknya tukang tani. Pengen jualan itu, jualan mobil, jualan sepeda motor, sembako. Jebulnya itu jualannya jualan ada yang gitu ada.
Itu seperti itu. Pengen anak perempuan, lahirnya laki. Pengen anak laki-laki, lahirnya perempuan. Allah pun dalam cerita itu Hannah menginginkan anak laki-laki untuk disiapkan jadi pelayan Masjidil Aqsa, tapi ternyata dikasihnya perempuan gitu. Tapi ingat, dengan dikasih sebenarnya oleh Allah itu yang terbaik, sebenarnya itu. Makanya kita tujuan sebenarnya itu akan indah pada amin. Tercapai pada waktunya, bahkan lebih baik dari sekedar yang kita ingin. Amin. Dan kita dalam kehidupan itu nyata itu. Kita pengen sesuatu, umpamanya pengen uangnya, aduh lagi kebutuhan ini uang 10 juta, malah dikasih cuma 10 ribu. Pernah gak gitu? Sering. Kita dikasihnya cuma 10 ribu oleh Allah itu. Nah sebenarnya itu kalau kita bisa mensikapinya, maka akan seperti kejadiannya Siti Hannah. Itu pokoknya seperti itu. Banyak dalam kita hidup punya keinginan, tapi ternyata yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebagaimana Siti Hannah pengen punya anak laki-laki dengan tujuan baik gitu, dengan tujuan baik untuk dimerdekakan semata-mata lillah, tapi ternyata dikasih seorang perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, dan saya beri nama anak ini, kata Hannah, itu Maryam. Maryam itu siapa itu? Ibunya namanya Hannah, anaknya namanya Maryam. Nanti Maryam punya anak namanya Nabi Isa alaihi salam. Coba kalau kita lihat, kalau umpamanya itu Maryam itu laki-laki, apa coba yang sesuai dengan keinginan Hannah? Cuma jadi pelayan Masjidil Aqsa, tapi dikasih perempuan, punya anak seorang laki, seorang nabi kan lebih dari yang dimintakan. Jadi nabinya ulul azmi. Sampai detik ini beliau masih hidup sampai detik ini. Itu di mana itu? Di langit. Udah jadi manusia langit. Sebentar lagi, tidak lama akan turun lagi. Pengen ketemu enggak? Selfie dulu. Nabi Isa turun dari langit. Nah ini sampai Tuhan Maryam. Lah dari ini bisa jadi dalil bahwa kita boleh mengasih nama anak pas dia lahir, kita kasih nama. Pas kita lahir kasih anak gitu, kasih nama. Falamma wada'atha qalat inni wada'tuha Musa wallahu a'lam bima wada'a wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam. Itu di hari itu, di hari kelahirannya Hannah memberi nama anaknya yang namanya Maria itu namanya artinya apa itu? Artinya apa Maria itu? Maria, Bunda Maria. Itu kalau dalam itu bahasa Suryani. Kalau bahasa Arabnya Abidah, seorang ahli ibadah, atau khodimah, orang yang dia jadi pelayan Allah. Itu kalau ceritanya nanti panjang, ini mengkalah lama. Sampai jam 9:30 lewat, jangan sampai lebih jam 10. Terus wasamma inni samaitu Maryam wa inni u'iduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lah ini yang perlu diperhatikan. Tadi orang punya anak, boleh di hari itu dia kasih nama, boleh 7 harinya. Ini yang berapa harinya ini dari kelahiran ini?
33 hari. Hah? 33. 33 hari. Jadi 7 kelebihan, 40 kurang ya. Ya udah nggak apa-apa. 7 lebih 40 kurang. Ya kalau hari pertamanya juga nggak apa-apa. Sebagaimana Hannah ngasih nama putrinya wa inni samituha Maryam. Ini yang 33 hari. Ini ungiduha lah, supaya kita dapatkan apa yang kita cita-citakan ternyata hasil tidak sesuai dengan harapan, supaya kita dapatkan yang lebih terbaik. Pertama, ini ungiduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kita yang kita dapatkan itu harus kita syukuri, harus kita lakukan yang terbaik, yang terbaik. Umpamanya kita pengen dulu mau pengen kawinnya tuh sama siapa itu? Syahrini. Iya dulu itu zamannya Syahrini ya. Kalau zaman saya itu dari Ratnasari, Pramita Rosaji, Lydia Kandau itu. Oh, sekarang masih apa itu? Maria Melina. Oh, zamannya bapaknya Maria Melina. Dibayangi tiap malam itu. Ternyata dapatnya 6. Kalau ingin kita dapatkan lebih dari yang kita harapkan, yang kita telah pegang, lakukan yang terbaik, jangan disia-siakan. Pengennya si anu ini dapat si akhirnya kita disia-siakan, ya udah kita akan lebih dari apa celaka lagi. Udah tidak dapat yang diharapkan, dikasih sesuatu, padahal itu adalah ujian yang pertama dalam itu, untuk kita dapatkan yang lebih baik, bahkan lebih dari yang kita harapkan. Sebagaimana Hannah ingin seorang laki-laki cuma sebatas untuk jadi pelayan Masjidil Aqsa. Nyatanya perempuan, tapi beliau itu apa? Melakukan yang terbaik untuk Maryam. Salah satu bukti beliau melakukan terbaik, inni u'iduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, nggak apa-apa, saya terima. Walaupun dikasih anak perempuan tidak sesuai harapan saya, laki-laki. Inni u'iduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya pingin dia dan anak turunannya dijaga minasyaitonir rajim. Itu kan suatu bukti rasa syukur yang kelasnya tinggi. Walaupun tidak dikasih sesuai harapan, tapi dia mensyukuri apa yang diberi dengan rasa syukurnya luar biasa. Puncaknya bagaimana anak ini jadi anak yang tidak pernah tergoda oleh setan. Gak cuma Maryamnya saja, juga anak turunannya, dan terbukti yang namanya Siti Maryam putranya yaitu Nabi Isa, tidak ada jalan setan itu untuk bisa menggoda, tidak ada jalan. Salah satu bukti lagi, kalau anak lahir, kalau ceritanya kan anak lahir itu suka menangis apa suka senyum gitu? Nangis, enggak senyum enggak ya? Pernah lihat anak keluar lahir senyum gitu? Hah? Pernah enggak? Kali senyumnya itu di dalam sempit, terus di luar lega, akhirnya tersenyum gitu. Tapi kenapa menangis? Roas, kaget gitu. Kaget apa itu? Roas katanya, dulu saya lihat waktu di dalam bapaknya kecil, sekarang dia bisa botak lagi. itu enggak botak lagi ya katanya. Dulu pas bapak saya itu kecil botak gitu.
keluar besar gitu tuh. Ada lagi, kenapa alasannya nangis itu? Kecolok katanya. Tapi kalau dalam hadis itu tuh ada hadis karena ada diremet. Tahu diremet itu dia apa? Kalau bahasanya asrohu asyaiton, diremas oleh setan itu. Itu satu hadis redaksinya asrohu asyaiton, asrotan, diremas oleh setan, akhirnya menangis. Ada lagi to'anahu toknatan, dipejat, ditojos oleh setan perutnya itu, akhirnya menangis. Ada lagi masahu syaiton, bahasa hadis semua itu ada karena dipegang oleh setan, akhirnya menangis. Perasa gak itu? Enggak ya, udah lupa ya, udah lupa. Tapi kalau Siti Maryam Nabi Isa tidak, makanya yang namanya Siti Maryam Nabi Isa itu waktu terlahir tidak ada tangisan, yang ada apa? Bersyukur, senyum gitu. Beda dengan kita nangis, sebab tidak pernah tersentuh, tertusuk atau teremas oleh syaitan. Itu berkah daripada doanya ibundanya, inni uiduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi tidak menangis waktu Hannah terlahir, juga tidak menangis turun-turunannya itu Siti Nabi Allah Isa, juga tidak menangis, walaupun tidak ada siapapun waktu kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya wa ambataha nabatan hasan, dididik Siti Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Wa kafalaha Zakaria, dan diasuh oleh Nabi Allah Zakaria. Nabi Zakaria itu bapaknya siapa itu? Nabi Yahya. Pada si beliau juga seorang perempuan yang belum punya anak, dia mengasuh. Makanya kalau zaman dulu karena memang seperti itu, kamu tidak punya anak, udah katanya ngasuh anak orang lain, apa namanya? Yang model adopsi lah, anak orang lain. Seperti nama sebagaimana Nabi Zakaria mengasuh anaknya Hannah Imron. Akhirnya beliau punya anak yang namanya Nabi Yahya. Udah hadirin rahimahullah, ini udah terlalu malam ini. Jadi intinya gitu aja, dalam hidup banyak sekali keinginan yang kita tidak tercapai, tidak sesuai keinginan kita. Dikasih tetap, tapi dikasihnya tidak sesuai keinginan. Jangan kita sia-siakan, harus kita syukuri dengan benar-benar syukur. Pasti itu akan dikasih lebih dari apa yang kita inginkan sebelumnya. Sebagaimana sejarah Siti Hannah, ingin seorang laki-laki perempuan, dia bersyukur dengan luar biasa, dengan dididik dengan didikan yang utama, juga dengan bagaimana ini terjaga. Akhirnya dikasihlah seorang anak yang namanya, seorang cucu yang namanya Nabi Isa, sesuai dengan ayat Allah la in syakartum la azidannakum. Karena Siti Hannah bersyukur dengan apa yang Allah berikan, walaupun tidak sesuai keinginan. La azidannakum, Allah kasih Siti Hannah itu dari keinginan yang sebelumnya seorang laki-laki yang cuma untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis, tapi seorang nabi yang luar biasa, yang luar biasa. Mudah-mudahan kita juga semuanya seperti itu. Syukuri yang ada. Punya istri disyukurin aja, punya istri ingetnya kalau tidur itu yang dulu aja, waduh repot ini. Jangan, itu berbahaya. Atau kita dikasih badan sehat,
cuma pengen usaha yang maju. Badan sehat nggak pernah disyukurin, bayangan usaha maju saja, ya udah semuanya nggak bakalan tercapai. Syukuri yang ada. Janji Allah lazidan, Allah akan kasih lebih dari apa yang kamu inginkan. Begitupun ini anaknya perempuan juga mudah-mudahan jadi harapannya. Jadi harapannya juga anak-anak kita semuanya jadi anak-anak yang solehah, semuanya terjaga minasyaitonir, terjaga jadi godaan setan yang terkutuk, yang terlaknat, yang akhirnya semuanya bisa menjalankan perintah oleh Allah, menjauhi semua larangan Allah, yang akhirnya ending puncak segalanya semuanya masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan, semoga ada manfaat, ada berkah. Ya, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya rabbana kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Subhanaka wa bihamdika lakal hamdu hamdan tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ridha. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tanjina biha min al-ahwali wal afat. Ta'ala min jami'il hajat wa ta'ala biha min jami'is sayyi'at. Wa ta'ala biha درجات وتبلغنا بأقصى الخيرات من جميع خير وخيرات وعباد الممات. اللهم يا مؤنس كل وحيد وفي كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شهيدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب، وبخير ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، وبخير ذلك وادعونا استجب لكم. نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأن تغفر لنا خطايانا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تقضي حوائجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل البر والخير، ولا تجعلهم من أهل المعاصي والشر والضر. وافتح قلوبنا وقلوبهم بالنور واليقين، ورتب ألسنتنا وألسنتهم بذكرك المكبة وحديث رسول الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل عملا صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، وأصلح لنا في ذريتنا، وأصلح لنا في ذريتنا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا من عندك واقض علينا من فضلك واغفر علينا من رحمتك وانفع علينا من بركاتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشهد أن الفضل بيدك وارزقنا بسهولة من خلقك، وتشهد الناس أن جيب فضلك، وخصنا برحمة منك تنجينا بها من جميع خلقك حتى نفوز فوزا عظيما. اللهم أوصلتك وسلم وقربنا بهديك مغفرة من الكتاب هديك منك رسالة وفتحنا بالله روحي من أسماء مذكورين في أول ومن أسماءهم كل هذا في الرصاص وأنت أعلم بأسمائهم. آمين. اغفر لهم وارحمهم وعافهم وجل مسواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، واجعل قبورهم روضة من حفر النيران. اللهم لا تخلنا كرام ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Wassalamualaikum warahmatullahi